Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan penelaah yang saya hormati. Saya Hadodi, NIM 5112161012 akan mempresentasikan tugas akhir penelitian ataupun skripsi dengan judul Pengaruh Pembinaan Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai berdasarkan persepsi atasan langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang penelitian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi kerja, sistem karir. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pada poin 2A mengenai kewajiban setiap PNS, di mana setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk surat edaran dan pedoman dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti pelaksanaan apel pagi dan apel kesadaran nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Selama ini telah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan, pembangunan di berbagai bidang. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, bagaimana tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada Disnaker Trans KBB. Kedua, bagaimana motivasi kerja PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans Kabupaten Bandung Barat. Yang keempat, bagaimana pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans Kabupaten Bandung Barat, baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian maksud dan tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada Disnaker Trans KBB. Kemudian untuk mengetahui motivasi kerja PNS pada Disnaker Trans KBB, kemudian bagaimana kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB, kemudian bagaimana pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB, baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk metode penelitian, teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner. Kemudian, teknik penentuan responden. Dari ke-44 populasi tersebut, semuanya dijadikan sebagai sampel atau responden, sehingga menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengukuran data, penelitian ini merupakan kuantitatif dengan menggunakan semantik diferensial. Lalu, pengujian alat ukur menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pengolahan data, yaitu editing, coding, dan tabulating. Teknik analisis data, uji normalitas dan path analysis atau analisis jalur. Selanjutnya, pengujian hipotesis, yaitu uji T, uji parsial, dan uji F atau uji simultan. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Dari instrumen ketiga variabel tersebut, semua nilai R hitung lebih besar dari sama dengan R tabel, maka dapat dikatakan valid. Begitu juga dengan R alpha lebih besar dari sama dengan R tabel, maka dapat dikatakan reliable. Jadi, instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya adalah hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa besarnya nilai probabilitas adalah 0,200 atau 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model berdistribusi normal
dan memenuhi asumsi normalitas. Berikutnya adalah analisis jalur. Terdapat beberapa tabel, yaitu tabel correlation yang menunjukkan nilai hubungan antar variabel. Di sini korelasi antara X1 dan X2 yaitu sebesar 0,503. Lalu tabel koefisien yang menunjukkan nilai koefisien jalur baik X1 ke Y sebesar 0,326 dan X2 ke Y sebesar 0,366. Kemudian tabel model summary yang menunjukkan nilai R-square yaitu sebesar 0,360 atau 36%. Dan tabel berikutnya adalah tabel ANOVA yang menunjukkan nilai simultan dari X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y yaitu sebesar 11,548. Selanjutnya adalah diagram dari analisis jalur. Dapat dituliskan angka ataupun nilai dari tabel-tabel dari slide sebelumnya. Pada penelitian yang menggunakan analisis jalur, dapat diketahui pengaruh parsial dari masing-masing variabel pembinaan disiplin dan motivasi kerja. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan hasil pengolahan yang dapat diketahui besarnya pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dari masing-masing variabel eksogenus terhadap variabel endogenus sebagai berikut. Jalur variabel pembinaan disiplin terhadap variabel kinerja atau X1 ke Y, nilai pengaruh langsungnya adalah sebesar 10,6%. Pengaruh tidak langsung variabel pembinaan disiplin terhadap variabel kinerja melalui variabel motivasi kerja adalah sebesar 6%, sehingga pengaruh total sebesar 16,6%. Jalur variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja atau X2 ke Y, nilai pengaruh langsungnya adalah sebesar 13,4%. Pengaruh tidak langsung variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja melalui variabel pembinaan disiplin adalah sebesar 6%, sehingga pengaruh total sebesar 19,4%. Maka dapat diketahui bahwa pengaruh motivasi kerja lebih besar dibandingkan dengan pembinaan disiplin. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis, yaitu uji parsial dan uji simultan. Pertama, pada uji parsial, jika nilai T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel eksogen secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel endogen. Pada penelitian ini, kedua variabel eksogen tersebut diperoleh nilai T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Begitupun nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih kecil dari probabilitasnya atau kurang dari 0,05. Artinya, baik variabel pembinaan disiplin maupun variabel motivasi kerja berpengaruh secara parsial, positif, dan signifikan terhadap variabel kinerja. Kemudian pada uji simultan, nilai F hitung lebih besar sama dengan F tabel, yaitu 11,548 lebih besar sama dengan 3,22. Maka HO ditolak dan HA diterima. Begitupun nilai signifikansinya lebih kecil dari probabilitasnya atau kurang dari 0,05. Artinya, variabel eksogen secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel endogen. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada Disnaker Trans KBB termasuk dalam kriteria sesuai. Kemudian, motivasi kerja PNS pada Disnaker Trans KBB termasuk dalam kriteria tinggi. Kemudian, kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB termasuk dalam kriteria baik. Kemudian, pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian, pembinaan disiplin secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS pada Disnaker Trans KBB
Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan disiplin yang dilaksanakan memberikan dampak yang besar bagi kinerja PNS. Kemudian, motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS pada Disnaker Trans KBB. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memberikan dampak yang besar pada kinerja PNS. Namun, perubahan motivasi kerja yang tinggi akan memberikan dampak yang lebih besar pada kinerja PNS dibandingkan dengan pembinaan disiplin. Kemudian, pembinaan disiplin dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB memiliki pengaruh sebesar 36%, termasuk ke dalam kriteria pengaruh cukup berarti. Sedangkan 64% perubahan yang terjadi pada kinerja PNS dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian untuk saran, pimpinan pada Disnaker Trans KBB dapat meningkatkan kinerja pegawai melalui motivasi kerja dalam diri pegawai itu sendiri dengan memperhatikan faktor-faktor motivasi kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, peluang untuk maju, kemungkinan pengembangan diri, keberhasilan, dan pengakuan. Dengan cara memberikan arahan, contoh, atau teladan yang baik kepada pegawainya sehingga diharapkan pegawai akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kerja dan memberikan hasil pekerjaan yang baik, karena motivasi kerja yang tinggi dapat membuat pegawai melakukan suatu pekerjaan secara bernilai dan berarti. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.